Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak lupa saya mengucapkan untuk teman-teman di kelas B, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berjumpa lagi kelas 4B di mata kuliah tindak pidana dalam KUHP. Di dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS sehingga akan diampu oleh 2 orang dosen, yakni saya dan Bu Nur Hasanah. Sehingga pada materi kita nanti akan ada pembagian ya yang bisa teman-teman cek berdasarkan RPS yang akan saya bagikan pada saat perkuliahan nanti. Oke. Untuk mata kuliah tindak pidana di dalam KUHP sendiri, mata kuliah ini berisi tentang apa saja? Mata kuliah ini secara umum berisi tentang kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya, yakni pada semester 3 tentang hukum pidana. Jika pada semester 3 di dalam mata kuliah hukum pidana kita mempelajari tentang ketentuan-ketentuan umum hukum pidana yang diatur di dalam KUHP pada buku pertama, maka pada mata kuliah tindak pidana dalam KUHP ini yang akan kita pelajari adalah pada buku kedua dan ketiga pada KUHP lama dan buku kedua pada KUHP yang baru. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, maka akan saya dalam pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang perbandingan atau sistematika KUHP lama dengan KUHP yang terbaru. Oke. Di dalam KUHP lama terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan KUHP baru, terutama tentang pengertian tindak pidana. Kita masih ingat ya pada semester 3 kemarin bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan, ya, perbuatan dari subjek hukum yang dapat dipidana. Nah, perbuatan dari subjek hukum yang dapat dipidana ini bisa dibagi menjadi dua, yakni menjadi kejahatan dan pelanggaran. Ya, kejahatan itu apa? Kejahatan itu adalah malaiksi atau perbuatan jahat yang merusak, yang menabrak kewajaran, yang melanggar prinsip umum masyarakat yang beradab. Sedangkan pelanggaran itu adalah mala prohibita, yakni perbuatan ini sebenarnya kalau dirasa atau pada asalnya perbuatan ini bukanlah perbuatan yang buruk ya secara umum. Bukan sesuatu yang dianggap seperti kejahatan yang memang dianggap merusak, tidak. Tapi perbuatan ini dianggap jelek, ya, karena diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, contoh yang paling paling mudah tentang pelanggaran ini adalah tidak memakai helm. Ya, misalnya seperti itu, saat berkendara tidak memakai helm. Tidak memakai helm saat berkendara itu apakah perbuatan yang buruk yang patut dicela seperti halnya pencurian? Seperti halnya pencurian itu misalnya kita mengambil barang milik orang lain. Apakah tidak memakai helm itu derajatnya sama seperti itu? Tentu saja tidak. Nah, dulu orang bersepeda itu bebas-bebas saja, baik itu sepeda motor ataupun sepeda biasa ya, itu nggak pakai helm nggak apa-apa. Tapi kemudian dengan alasan keamanan dan kemudian itu juga karena diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka bagi pengendara motor yang tidak memakai helm bisa kemudian dikenai pidana. Nah, inilah contoh dari pelanggaran. Sedangkan kejahatan, contohnya tadi sudah saya sebutkan ya, yakni pencurian salah satunya. Nah, teman-teman kelas 4B harus mengenal dua konsep, yakni Rechtdelik dan Westdelik. Apa sih Rechtdelik itu? Apa sih Westdelik itu? Atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut law atau dan legal ya. Jadi law dan legal. Nah, sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia, Rechtdelik itu adalah kejahatan atau perbuatan yang diatur di dalam hukum, ya. Sedangkan Westdelik adalah perbuatan yang diatur di dalam undang-undang. Sehingga teman-teman harus
paham juga bedanya apa itu law, apa itu legal. Law itu adalah hukum secara keseluruhan, sedangkan legal itu sempit hanya pada peraturan perundang-undangan. Ya, jadi apakah hukum itu adalah peraturan perundang-undangan? Tidak. Hukum itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar peraturan perundang-undangan. Di dalam hukum ada norma, ya. Ada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ada juga ius constituendum, yakni hukum yang akan berlaku di masa depan. Nah, itu semuanya ada hukum. Karena hukum itu adalah sebuah nilai, cita-cita ideal yang ada di dalam benak manusia. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah apa yang sudah diundangkan, apa yang sudah ditulis, ya, dan disahkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah atau aparat yang berwenang untuk mengesahkan hukum tersebut. Nah, jika kita melihat pada kejahatan, maka kejahatan itu berasal dari nilai-nilai yang ideal yang dianut oleh masyarakat. Makanya di dalam kejahatan itu kelompoknya ada pembunuhan, ada pencurian, ada perzinahan, ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pada pelanggaran meliputi tidak membawa surat-surat pada saat berkendara lalu lintas, misalnya seperti itu. Kemudian tidak memakai kelengkapan pada saat berlalu lintas, gitu ya. Atau hal-hal lain yang diatur di dalam buku 3 KUHP, dan di situ adalah semuanya adalah pelanggaran. Nah, ini sangat berbeda dengan yang ada di dalam KUHP baru. Karena KUHP baru itu tidak mengenal konsep atau kemudian tidak lagi membedakan konsep antara kejahatan dan pelanggaran. Ya, jadi kalau sistematika KUHP baru yang kemudian diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistematika KUHP baru ini hanya terdiri dari 2 buku, yakni buku pertama yang berisi tentang aturan hukum dan buku kedua yang berisi tentang tindak pidana. Nah, hanya frasanya atau nomenklaturnya hanya tindak pidana, bukan kejahatan dan pelanggaran, tapi tindak pidana. Mengapa di dalam KUHP baru itu sudah tidak ada lagi pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran? Karena perbedaan konsep antara reh delik, ya, yakni delik atau tindak pidana yang berasal dari nilai-nilai norma atau hukum, dan kejahatan atau perbuatan yang dirumuskan berdasarkan undang-undang itu tidak bisa dipertahankan lagi. Karena tidak sedikit reh delik itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Jadi norma itu yang kemudian dianut di dalam masyarakat itu bukan pelanggarannya, bukan kejahatan, ya, tetapi masuk pelanggaran. Tapi ada juga wage delik yang sebenarnya dia di dalam norma masyarakat itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk, tetapi kemudian menjadi kejahatan karena diperberat ancaman pidananya. Misalnya apa? Perbuatan curang dalam perdagangan. Nah, dalam perdagangan itu kemudian jika ada seseorang yang ingin, ya, mendapatkan untung sebesar-besarnya di dalam dunia ekonomi itu adalah suatu hal yang wajar. Dengan cara apapun it's okay. Tapi kemudian hal ini dikriminalisasikan bahwa di dalam posisi di dalam waktu-waktu tertentu, misalnya seorang pedagang itu tidak boleh menimbun. Nah, contohnya kan seperti itu. Padahal menahan barang dan baru akan menjualnya pada saat harga tinggi itu kan sebenarnya sah-sah saja. Nah, tetapi itu kemudian dilihat sebagai kejahatan, ya. Nah, karena diperberat ancaman pidananya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alasan masalah berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga sangat relatif. Jadi kejahatan dan pelanggaran dampaknya itu nilainya itu berbeda, ya. Apa yang terjadi, apa yang anut di dalam masyarakat 50 tahun yang lalu dengan yang dianut masyarakat sekarang itu nilainya itu berubah.
gitu loh. Sehingga kriteria kualitatif pembedaan antara kejahatan sebagai tindak pidana dengan hukuman yang lebih berat atau pelanggaran dengan hukuman yang lebih ringan itu sudah nggak bisa lagi dipertahankan secara konsisten. Sehingga saat ini yang relevan penyebutan perbuatan pidana itu adalah tindak pidana. Tidak lagi dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Seperti itu. Nah, itu bedanya ya antara KUHP lama dan KUHP baru. Oke, dan teman-teman, uh, mungkin pada saat Ramadan ini perkuliahan akan saya berikan secara kalau kita bisa menemukan waktu untuk Zoom, ya by Zoom. Tetapi kalau belum bisa menemukan kesepakatan, maka pada saat Ramadan semuanya akan saya berikan materinya. Saya akan membuat rekaman video seperti ini, dan kemudian men-share materinya ya, baik berupa RPS ataupun materi berupa PPT. Nah, dua buku yang teman-teman harus punya untuk mempelajari tindak pidana KUHP tentu saja adalah KUHP. Baik itu KUHP yang lama, yang masih WPS ya, karena WBS ini masih berlaku sampai 31 Desember 2025 nanti. Nah, tetap sementara perkuliahan kita kan bulan Juni udah berakhir ya. Sementara nanti teman-teman ketika lulus yang berlaku adalah yang baru, KUHP yang baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi saya harapkan untuk mempermudah belajar, teman-teman itu harus punya ya. Karena apa? Karena di dalam KUHP itu bukan hanya berisi pasal-pasal, tetapi di dalam penjelasan umumnya, terutama di dalam KUHP baru, itu ada falsafah atau nilai-nilai yang diharapkan dari berlakunya KUHP baru ini. Seperti itu. Jadi teman-teman harus punya dua-duanya ya nanti di kelas 4B. Nah, saya lanjutkan tentang materinya. Jadi perkuliahan kita nanti selama 1 semester itu saya sudah membagi ya dengan Bu Nur Hasanah bahwa jadi sebenarnya di dalam KUHP itu kan ada banyak sekali tindak pidananya, sehingga kami pun tidak akan mungkin untuk menjelaskan semuanya, sehingga yang diterangkan nanti hanya tindak pidana yang umum. Nah, yang populer seperti misalnya di dalam kejahatan harta benda itu pencurian, penggelapan, seperti itu. Sementara di dalam kejahatan, di dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa itu ada pembunuhan, penganiayaan, contoh-contohnya seperti itu. Dan ini adalah rencana pembelajaran semester. Jadi di sini sudah saya buat terstruktur ya, secara terstruktur, jadi teman-teman bisa kemudian melihat mulai dari minggu pertama, ini ada M1, maksudnya minggu pertama, pertemuan pertama, pertama pertemuan kedua, minggu kedua pertemuan pertama gitu ya, dan seterusnya materi-materi apa saja yang akan kita berikan, yang akan kami berikan. Terus kemudian kalau ini penugasan kan memang saya beri di pertemuan ke-7, di minggu ke-7, tetapi mungkin nanti bisa berubah, misalnya Bu Sisil nanti harus ke Semarang, harus bimbingan gitu ya, otomatis kan nggak bisa ngajar. Nah itu nanti mungkin itu yang saya ganti yang menjadi penugasan, seperti semester sebelumnya pada mata kuliah HI. Jadi penilaian nanti akan diambil dengan T1, UTS, T2, dan UAS. Semuanya tugas tertulis ya, sama seperti kemarin. Kalau teman-teman menghendaki tugas berkelompok, monggo silahkan disampaikan oleh ketua kelasnya nanti. Tetapi kalau tidak, penugasan akan dilakukan secara individu, seperti pada mata kuliah sebelumnya, yakni hukum internasional. Nah, ini karena saya di kelas 4B ini berpartner dengan Bu Nur Hasanah ya, maka saya akan mengampu materi-materi terkait tindak pidana terhadap harta kekayaan. Jadi, ini teman-teman bisa lihat yang saya blok abu-abu ini adalah yang saya sampaikan. Sementara yang di blok putih ini yang nggak di blok itu adalah yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hasanah. Nah, jadi semoga dengan adanya RPS ini teman-teman bisa belajar dan mengerti tentang tindak pidana dalam KUHP dengan lebih mudah ya, dan lebih terstruktur. Nah, kita lanjutkan lagi tentang materi pada hari ini, yakni tentang sistematika KUHP.
baik KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perbedaan tentang kejahatan dan pelanggaran yang ada di dalam KUHP lama dan KUHP baru, maka eh, kita akan melihat yang berikutnya, kita akan melihat sistematikanya. Sistematika KUHP lama itu terdiri dari 3 buku ya. Buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Nah, ketentuan umum ini di buku 1 itu sebenarnya sudah kita pelajari, sudah dipelajari pada semester 3 kemarin. Semoga dosen pengampu di semester 3 kemarin bisa menyampaikan semuanya ya, yang terkait tentang ketentuan-ketentuan umum, terutama yang penting-penting seperti misalnya perbarengan, perbarengan atau kursus, kemudian penyertaan, kemudian asas-asas. Nah, semoga semuanya sudah bisa tersampaikan. Sehingga kita nanti masuk ke tindak pidananya itu bisa lebih mudah tanpa harus ingat lagi asas-asasnya. Karena asas itu pasti akan mengikuti. Nah, seperti itu. Kan buku ketiga pelanggaran. Nah, buku kedua yang terdiri dari kejahatan itu mengatur apa saja sih? Paling tidak ada 30 jenis kejahatan, 30 jenis kejahatan ya. Kalau 31 itu kan aturan pengulangan kejahatan, jadi konkursus. Kalau kejahatan itu kemudian diulangi lagi oleh pelaku. Nah, sementara jenis kejahatannya sendiri itu ada 30. Teman-teman bisa menyimak sendiri. Mulai dari kejahatan terhadap keamanan negara sampai kejahatan tentang penadahan. Nah, kemudian di buku ketiga itu mengatur paling tidak ada 9 buah jenis pelanggaran. Nah, jika kemudian kita membuat skema atau smart art-nya ya, tentang kriteria kepentingan yang dilindungi hukum dari rumusan buku kedua dan buku ketiga yang ada pada KUHP, maka KUHP itu melindungi 3 kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan individu, yang kedua adalah kepentingan masyarakat, dan yang ketiga adalah kepentingan negara. Jadi dari 30 jenis kejahatan itu teman-teman kalau melihat itu ada ya, ada tiga subjek yang dilindungi ya, ada 3 subjek yang dilindungi, yakni orang ya, individu. Nah, subjek hukum lebih tepatnya. Nah, subjek hukum itu sebenarnya ada 2 ya, natur person sama reh person. Tapi di dalam hukum pidana itu memang jauh lebih banyak yang mengatur natur person daripada reh person, orang daripada badan. Kemudian kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepentingan negara. Kepentingan masyarakat itu seperti apa sih? Nanti kita lihat. Nah, kita melihat dulu apa saja yang dilindungi di dalam kepentingan individu. Ya, yang pertama tentang kekayaan orang. Ini yang nanti saya ajarkan ya. Tubuh dan nyawa, kehormatan dan kesopanan dan kesusilaan ini Bu Nur nanti bagiannya. Kekayaan itu soalnya banyak, banyak sekali ya, mulai dari pencurian sampai perbuatan curang, sampai nanti juga akan memasukkan beberapa tindak pidana baru yang tidak ada di KUHP lama, misalnya kecurangan terhadap perusahaan yang sebenarnya masuk dalam corporate crime ya, tapi kemudian ternyata diatur di dalam KUHP baru yang awalnya nggak ada di dalam KUHP lama. Nah, yang pertama yang dilindungi adalah kekayaan. Kekayaan milik siapa? Kekayaan milik individu. Kemudian yang kedua yang dilindungi adalah tubuh dan nyawa. Yang ketiga adalah kehormatan seseorang. Kehormatan dalam hal ini adalah nama baik ya, kehormatan. Bukan kehormatan dalam misalnya dalam perkosaan itu kan kehormatan, bukan. Itu nanti kalau perkosaan di dalam KUHP yang lama itu masuknya ke begitu. Terus lanjut, kepentingan masyarakat. Yang dilindungi oleh kepentingan masyarakat itu seperti apa sih? Nah, pertama, membahayakan masyarakat. Nah, membahayakan masyarakat itu apa? Bisa membahayakan kesejahteraan masyarakat secara umum, bisa membahayakan kesehatan masyarakat secara umum, bisa membahayakan ketertiban masyarakat secara umum, atau bisa juga tindak pidana terkait dengan pemalsuan. Misalnya uang palsu ya, pemalsuan atau uang palsu itu bukan menyerang harta kekayaan, tetapi lebih kepada menyerang ekonomi masyarakat. Kalau yang beredar adalah uang palsu, maka kan ekonomi masyarakat bisa
bisa terganggu karenanya. Kita nanti akan membahas lebih jauh ya apa dampaknya pemalsuan uang dan surat-surat berharga dalam ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga, yang dilindungi lagi adalah kedudukan negara dan tindakan alat-alat negara. Jadi kepentingan negara itu juga dilindungi oleh KUHP. Nah, yang dilindungi lebih khususnya adalah tentang kedudukan negara dan tindakan alat-alat negara. Nah, pada umumnya KUHP baru meskipun hanya terdiri dari 2 buku, yakni buku pertama dan buku kedua, buku keduanya juga melindungi hal yang sama. Ya, misalnya kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Sama kok, cuma hanya berbeda pada pasal-pasal peletakan pasal-pasalnya. KUHP baru memang lebih kompleks, lebih banyak dan kompleks. Misalnya di dalam KUHP baru di sini kan pada kepentingan individu pada kejahatan terhadap tubuh dan nyawa ya. Dalam salah satu kejahatan terhadap tubuh yang diatur adalah perdagangan orang. Ya, padahal sebenarnya kita itu sudah punya sih undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang, tetapi dalam KUHP juga ada peraturan tentang perdagangan orang yang menjadi satu bab dengan penculikan, ya, dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Jadi ada bab yang mengatur di dalam tindak pidana terhadap tubuh itu perampasan terhadap kemerdekaan seseorang. Salah satu perbuatannya adalah penculikan dan tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi yang baru, ini kalau tindak pidana terhadap kekayaan, itu salah satunya adalah kalau di dalam KUHP, kekayaan yang dimaksudkan itu adalah kekayaan terhadap individu, tetapi di dalam KUHP baru itu kekayaan terhadap korporasi itu juga diatur. Ya, bisa kita lihat pada tindak pidana perbuatan curang. Nah, tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha ini adalah subjeknya bukan hanya individu, tetapi juga bisa berupa korporasi. Nah, ini yang kemudian tidak diatur ya, yang di dalam KUHP yang lama. Kalau terus kemudian yang baru lagi apa Bu? Ini tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini juga hal yang baru yang ada di dalam KUHP baru untuk menghidupkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mengakui keberadaan masyarakat adat. Nah, yang lainnya hampir sama sih ya. Kalau kita bisa lihat ya bahwa buku 1 bab pertama hingga bab ke-9 ini adalah terhadap negara, ya kan, melindungi kepentingan negara. Terus kemudian bab 10 keterangan palsu, sampai bab 10 ini masih keterangan palsu di atas sumpah itu masih melindungi negara. Kemudian bab 11 sampai bab 12. Nah, itu kepentingan masyarakat karena beredarnya nanti kan di masyarakat. Kemudian bab 13, 14 ini sudah kepentingan individu sampai pada bab 26. 27 itu kepentingan individu, 28 itu korporasi dan individu, perusakan penghancuran barang dan bangunan dan gedung ini masyarakat, jabatan, pelayaran, penerbangan ini subjek hukum yang lain. Seperti itu. Itu adalah isi dari KUHP yang kedua. Oke. Oke, jadi pada pertemuan pertama ini kita masih berkenalan dulu ya dengan mata kuliah tindak pidana dalam KUHP. Nah, lawan dari tindak pidana, bukan lawan sih, maksudnya temannya tindak pidana dalam KUHP itu adalah tindak pidana di luar KUHP atau biasanya disebut sebagai tindak pidana khusus. Itu nanti di semester 5 kalau tidak 6 ya, itu ada mata kuliah tersendiri. Nah, kalau karena mata kuliahnya namanya saja tindak pidana dalam KUHP, maka yang akan kita pelajari tentu saja semua delik atau tindak pidana yang ada di dalam KUHP. Oke, cukup untuk pertemuan pertama kita pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, teman-teman. Semoga rekaman video ini, materi perkuliahan kita pada hari ini, itu cukup dapat dimengerti dan saya harapkan teman-teman juga membaca PPT yang saya berikan dan juga membaca sumber-sumber dari hukum pidana yang lain. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.